Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafrizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang advanced styling dari React Native, yaitu Flexbox. Bagi yang masih penasaran, apa itu Flexbox, apa itu kegunaannya? Yuk, let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita live coding, yuk kita coba lihat website dari Bukalapak jika kita lihat di handphone. Oke, kita buka dulu Bukalapak m.bukalapak.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada menu. Menu ini berisi ada sekitar 4x3, 12 icon. Di sini rapi, dia posisinya masing-masing baris ada 4 icon. Nah, coba saat kita posisikan handphone kita landscape, nah dia akan secara otomatis menyesuaikan icon-icon ini berdasarkan dari lebar si handphone itu. Nah karena ini di landscape dia lebih lebar, jaraknya dia akan melebar. Nah bandingkan dengan saat dia portrait, nah di sini dia lebih rapat ya, karena memang width atau lebar dari si handphone ini dia agak mengecil. Nah, hal ini akan kita pelajari di video kali ini, yaitu bagaimana kita membuat atau memposisikan komponen-komponen yang kita buat itu sesuai dengan size dari device tersebut. Misalnya kita menggunakan handphone yang kecil atau sedikit besar, atau bahkan di tablet atau iPad, itu komponen-komponen yang kita buat itu bisa menyesuaikan dengan ukuran dari screen size. Nah, itu yang dinamakan Flexbox di React Native. Hey, that's pretty good. Oke, kita kembali lagi ke website dari React Native, yaitu di reactnative.dev. Kita masuk ke guides di menu atas, kemudian kita buka design, kemudian di sini ada layout with Flexbox. Nah, di sini dijelaskan bahwa Flexbox itu didesain untuk membuat layout di screen size yang berbeda-beda. Mau screen size yang kecil, atau lebar, atau bahkan di tablet yang besar, komponen-komponen yang kita buat itu tetap rapi. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kita menggunakan kombinasi dari flex direction, align items, dan justify content. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Oke teman-teman semua, yang pertama adalah flex. Apa itu flex? Nah di sini flex itu ada tanda kutip fill. Nah jadi intinya kita itu memposisikan handphone kita itu semacam misalnya gelas nih. Gelas diisi dan warna merah, kuning, dan hijau ini adalah airnya. Flex itu bagaimana caranya agar air tersebut mengisi gelas. Dalam hal ini gelas itu adalah handphonenya, layar dari si handphone. Itu bagaimana caranya agar komponen-komponen tersebut benar-benar mengisi secara rapi. Baik itu posisi portrait, landscape, atau tablet, itu semua akan benar-benar rapi. Nah, di sini dijelaskan bahwa flex itu bernilai angka di sini. Jadi bisa kita isi angka 1, 2, 3. Nah, apa maksud dari angka tersebut? Coba kita live coding. Nah, di sini sudah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah membuat ada 4 view, yaitu view pertama background colornya red, yang kedua green, yang ketiga blue, dan yang keempat orange. Nah, flex di sini ada 1, 1, 1, 1. Apa sih artinya? Nah, di sini jangan lupa semua child komponen-komponen ini kita bungkus ke dalam satu parent. Di sini ada view, stylenya flexnya 1. Nah, apa itu? Nah, jadi flex 1 itu parentnya menganggap satu layar handphone ini adalah satu kesatuan. Maka kita buat flex sama dengan 1. Jadi dia dibuat 1, dibuat full. Nah, kemudian dalam gelas yang berisi satu kesatuan ini, kita punya 4 anak, yaitu red, green, blue, dan orange. Nah, masing-masing anak itu memiliki angka 1, 1, 1. Nah, apa artinya? Nah, jika gelas tadi kita isi dengan 4 warna, jadi dia akan mengisi, karena ini sama 1, 1, 1, dia akan mengisi masing-masing 1/4. Dari mana 1/4 itu? Tinggal ditambahkan 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 itu dengan 4. Nah jadi yang merah dia akan mengisi 1 dibanding 4 atau 1/4. Yang green juga 1/4, biru 1/4, dan orange 1/4. Nah di sini bisa kita lihat, di sini contohnya itu warna red 1,
yang dark orange 2, dan green 3. Nah, di sini tinggal dijumlah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Berarti satu kesatuan itu 6, di mana red itu 1/6-nya, orange 2/6-nya, dan green lebih banyak dia, 3/6. Nah, bisa dilihat di sini, karena ini kita membuat flexnya masing-masing 1, jadi dia sama-sama rata 1/4. Nah, misalnya kita ingin membuat warna hijau dan biru itu lebih besar daripada merah dan orange, coba kita di sini lebih besar, jadi 2 dan 2. Kita save. Nah, maka porsi dari hijau dan biru itu akan lebih besar daripada merah dan orange. Misalnya orange kita buat lebih besar lagi, misalnya 3, kita akan save. Nah, di sini orange sekarang paling besar, di mana komposisinya red 1, green dan blue 2, dan orange 3. Nah, flex itu sangat dinamis, karena tadi dijelaskan bahwa flex itu fill atau mengisi. Jadi misalnya handphonenya kita tidurkan atau dibuat landscape, dia tetap akan mengisi. Nah, dia akan menyesuaikan width dan height-nya berdasarkan posisi landscape. Nah, jadi flex ini sangat berguna saat membuat atau mengatur komponen-komponen kita itu tetap rapi dengan kondisi apapun, kondisi portrait, landscape, atau dibuka di tablet, dan lain-lain. Nah, itu adalah fungsi dari flex. Oke, sekarang kita lanjut ke flex direction. Apa sih flex direction itu? Nah, di sini flex direction dijelaskan bahwa, flex direction itu mengkontrol dari semua anak-anaknya berdasarkan aksisnya. Nah, coba di sini bisa dilihat, kalau dia kolom, dia akan ke bawah, anak-anaknya akan ke bawah. Di sini ada 3 anak ya, anak 1, 2, dan 3, dia akan ke bawah. Jika dia dibuat row, dia akan ke kanan. Jadi dia kolom atau ke kanan atau baris. Nah, sedangkan reverse-nya itu adalah reverse-nya, kebalikannya. Misalnya kolom seperti ini, kolom reverse, dia akan kebalikannya, biru tua terlebih dahulu. Kalau yang kolom biasa, biru muda terlebih dahulu. Sama dengan row reverse, kalau row dia seperti ini, kalau row reverse, dia kebalikannya atau cerminannya. Jadi flex direction bisa berisi 4 value, yaitu kolom, row reverse, dan kolom reverse. Oke, sekarang coba kita buat. Di sini misalnya, ukurannya kita buat misalnya buat statis ya, karena kita ingin membuat seperti misalnya seperti Bukalapak tadi. Nah, di sini misalnya ada 4 icon. Total ada 12 icon. Coba kita buat ukurannya misalnya 50 dan height-nya atau tingginya itu juga 50. Nah, misalnya seperti ini, kita copy ke yang lain. Jadi kita tidak menggunakan flex, sudah kita buat ukurannya statik di 50 lebar dan 50 tingginya. Oke, coba kita kembali lagi ke aplikasi yang tadi. Oke, di sini sudah ada. Coba saya buat menggunakan margin agar lebih rapi. Wah, oke, di sini sudah rapi. Kita memiliki 4 buah anak, yaitu merah, hijau, biru, dan orange, dengan masing-masing itu mempunyai lebar 50 dan tingginya juga 50. Nah, flex direction itu kita pakai di parent-nya. Misalnya parent-nya itu kita kasih flex direction di sini. Nah, misalnya kita buat row, maka dia akan berubah ke kanan seperti ini. Berbeda dengan tadi kolom, kalau kita nggak define, dia defaultnya akan kolom atau ke bawah. Nah, kalau kita define, misalnya di sini kolom juga, dia sama seperti tidak kita define karena dia defaultnya kolom. Nah, jika kita ingin misalnya memiliki layout seperti Bukalapak ini, dia ada 4 seperti ini, maka kita akan membuatnya dengan flex direction-nya row. Nah, oke. Di sini kita sudah memahami apa itu flex direction kolom dan row. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang justify content. Nah, apa justify content? Nah, misalnya kalau kita lihat kembali lagi ke Bukalapak, nah di sini 4 kotaknya atau 4 ikonnya dia benar-benar rapi, dia mengisi 1/4
screen, yang ini seperempatnya lagi, dan ini seperempatnya lagi, dan ini seperempatnya lagi. Jadi dia benar-benar rapi. Berbeda dengan yang kita buat ini. Di sini masih ada sisa sedikit, di sini masih sisa space kosong. Bagaimana caranya biar kita bisa mengisi rapi sesuai dengan lebarnya? Nah, Justify Content ini akan bisa mengatur itu. Nah, di sini ada flex start, flex end, center, space between, space around, space evenly. Nah, misalnya kita ingin buat dia berada di tengah-tengah, dia akan center. Nah, kita coba di sini flex Justify Content-nya. Misalnya kita buat center. Kita save. Nah, dia akan center di tengah-tengah ini semua. Terus, bagaimana jika kita ingin membuat seperti Bukalapak ini, benar-benar rata? Nah, coba kita lihat lagi kembali di webnya. Kita coba satu-satu. Ada space around, flex end bukan ya, karena semuanya dia akan rata di paling akhir. Ada space between dan space evenly. Nah, di sini kita lihat sepertinya space around, yang dia akan mengisi rata di setiap bagiannya. Coba kita isi dengan space around. Space around. Oke, kita sudah berhasil membuat icon-icon sama seperti posisinya dengan webnya Bukalapak. Nah, di sini sudah benar-benar sama mengisi di bagian-bagian seperempatnya di screen tersebut. Nah, coba misalnya kita balik layarnya, seperti apa tampilan Bukalapak. Nah, dia benar-benar mengikuti dari lebar si device itu. Dia akan semakin melebar. Nah, sekarang kita coba tes hasil yang kita buat, apakah dia sama seperti Bukalapak, mengikuti dari lebar si handphone. Coba kita bikin, nah, dia akan mengikuti lebar dari si device itu. Begitu kita bikin landscape, dia akan menjauh jarak antar iconnya. Coba kita portraitkan lagi. Nah, dia akan mendekat lagi. Jadi dia benar-benar fluid. Tadi dikatakan di web reactnative.dev tadi, Flexbox ini bersifat fluid. Jadi dia bisa benar-benar menyesuaikan sesuai dengan gelasnya. Dalam hal ini adalah screen size-nya. Oke. Seperti itu Justify Content, dia akan mengatur semua child-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini bisa kita isi value-nya, yaitu ada flex start, dia di awal. Terus ada flex end, dia akan mepet di bawah. Kemudian center di tengah-tengah. Nah, terus di sini ada space between, ada space around, dan space evenly. Jadi bisa teman-teman coba sendiri, dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan mockup dari tim UI UX. Jadi seperti itu. Oke, Justify Content seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu Align Items. Nah, apa itu Align Items? Nah, pada dasarnya Align Items ini sama seperti Justify Content, tapi dia beda aksis. Apa itu aksisnya? Nah, coba di sini kita lihat. Tadi kita mendefine flex direction-nya row. Nah, kalau kita bikin kolom, dia akan ke bawah. Nah, di sini aksisnya adalah aksis atau sumbunya sumbu Y. Dan kalau dia row, dia akan sumbu X. Nah, kalau Justify Content, kita akan mengatur posisi child-nya berdasarkan sumbu-sumbu tersebut. Misalnya flex direction row, dia akan mengatur berdasarkan sumbu X di sini. Tadi begitu kita space around, dia akan mengatur posisinya berdasarkan sumbu X. Nah, sedangkan Align Items, dia kebalikannya. Berdasarkan sumbu, kalau dia flex direction-nya row diatur oleh Justify Content, tapi kalau kita mau mengatur sumbu Y-nya itu diatur oleh Align Item. Coba kita bikin di sini Align Items center misalnya. Nah, dia akan berubah berada di tengah-tengah dari sumbu Y-nya. Karena tadi flex direction-nya row, dia diatur di sumbu X-nya, sedangkan Align Item itu akan mengatur dari sumbu Y-nya. Kebalikannya dari Justify Content. Jadi seperti itu. Nah, kita coba delete lagi line itemnya biar lebih paham. Kita coba kembalikan lagi ke awal. Coba flex direction-nya kita buat kolom. Oke. Nah, di sini dia sudah diatur berdasarkan Justify Content-nya space around. Dia diatur di sumbu Y-nya agar dia mengisi seperti ini. Nah, kalau kita align item,
align item di sini kita bikin center, dia akan menyesuaikan dari kebalikannya sumbu Y, yaitu sumbu X. Begitu kita save, nah dia akan menyesuaikan di sumbu X-nya. Berbeda dengan justify content, tadi dia mengatur sumbu Y-nya, align item mengatur sumbu X-nya. Jadi seperti itu, justify content dan align item, dia sama-sama mengatur, yang satunya justify content berdasarkan flex direction-nya, sumbu X atau sumbu Y-nya, dan align item adalah sumbu lawannya. Jadi seperti itu align items. Di sini value-nya ada stretch, ada flex end, flex start, center, dan baseline. Di sini teman-teman bisa mencoba satu-satu apa itu bedanya. Yang pasti pengertiannya seperti itu. Kebalikannya dari si justify content sumbunya. Oke, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, align self. Apa itu align self? Nah, di sini biar tidak bingung, align itemnya saya delete dulu. Kita pakai justify content saja. Kita buat flex direction-nya sama seperti Bukalapak tadi. Row, anggap saja ini adalah icon-icon yang kita punya nanti di aplikasi kita. Nah, sedangkan align self itu sebenarnya sama seperti align item, bedanya kalau align item dia kita buat di parent-nya, sedangkan align self itu kita buat di child-nya. Jadi masing-masing anak ini kita bisa sesuaikan align-nya. Misal di warna merah kita mau buat dia berada di tengah-tengah, tapi hijau, biru, dan orange tetap di atas. Nah, di sini kita bisa bikin align self. Jadi dia sendiri, teman-temannya atau child yang lain tidak. Nah di sini setelah kita save, di sini yang berwarna merah dia berada di tengah-tengah. Kalau kita ingin semuanya berada di tengah, kita menggunakan align item tapi di parents-nya. Bedanya seperti itu. Jadi align self dan align item itu sebenarnya sama, cuman bedanya align items itu berada di parents-nya, tapi align self berada di child-nya atau anak-anaknya. Jadi bisa kita define sendiri anak-anaknya. Misalnya ada yang satu mau seperti apa, yang satu lagi seperti apa. Nah, tapi kalau semuanya pingin rata, pingin sama, itu ada di parents-nya menggunakan align items. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, setelah memahami apa itu align item dan align self, sekarang kita ke next step yaitu flex wrap. Flex wrap itu seperti apa? Nah, kita kembali lagi ke Bukalapak. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada 12 icon. Dia akan statis. Sampai kapanpun dia akan 12 icon. Nah, bagaimana misalnya jika iconnya itu ada ratusan atau ribuan, seperti coba kita di sini search iPad, saya mau nyari iPad. Nah, saat di search, nah di sini kalau kita scroll itu kan dia akan ada banyak ke bawah nih. Ini kita nggak tahu ratusan atau ribuan. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Misalnya, ini kita anggap saja yang awalnya 4 kita buat lebih banyak. Misalnya kita buat, nah ada banyak. Nah di sini sudah mulai ngaco dia. Jadi dia sudah mulai dempet-dempetan, width-nya sudah ada yang lebar, ada yang kecil. Dia ini akan menjadi kacau. Dia tidak sesuai dengan style yang di awal yaitu 50 dan 50. Nah, bagaimana cara kita mengaturnya? Nah, kita buat wrap. Flex wrap ini berfungsi untuk mengatur itu. Jadi kita akan memwrap si anak-anak ini hanya sesuai ukuran atau lebar dari si screen size itu. Misalnya kita di sini kita bikin flex wrap-nya enable. Di sini kalau kita lihat flex wrap cuma ada 2, nilainya wrap dan no wrap. Kalau no wrap dia tidak di wrap. Kalau dia wrap dia akan menyesuaikan dari ukurannya. Coba kita isi dengan wrap. Nah, di sini sudah sesuai. Sorry karena ini jumlah tidak pas, kita tambahkan lagi 1. Oke teman-teman, nah di sini bisa dilihat. Nah sebenarnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang ke-7 sampai seterusnya itu dia tadi awalnya di kanannya kalau nggak di warp. Jadi dia memaksa semua ke kanan sesuai dengan flex direction-nya di sini row. Nah tapi jika di warp dia akan turun ke bawahnya karena dia sudah di warp berdasarkan size lebar dari si device itu. Jadi dia akan turun ke bawah atau di warp. Nah, dia akan turun terus jika ini akan bertambah. Nah, sama seperti Bukalapak tadi.
Nah, di sini dibuat dia dalam satu screen dia row-nya ada 2, 1 dan 2, kemudian yang 3 dia di bawah, 4, 5, 6 jadi seperti itu. Konsepnya sama sebenarnya, cuman ini beda 2 dan ini kita ada totalnya 6 satu row. Nah, misalnya jika kita bikin landscape, nah dia akan menyesuaikan, dia tidak 6 lagi, dia benar-benar menyesuaikan sesuai dengan yang bisa ditampung oleh si screen itu. Karena ini lebar, dia bisa memuat sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jika dia kembali lagi ke portrait, dia akan ke 6 lagi, 6, 6, 6 dan rapi lagi. Jadi seperti itu fungsi dari flex wrap. Oke, teman-teman semua, sudah cukup jelas bukan? Nah, di sini kembali lagi saya ulang fungsi dari Flexbox. Nah, Flexbox itu kita bisa menyesuaikan komponen-komponen yang kita buat itu sesuai dengan screen dari si handphone kita. Tadi kita mengenal apa itu flex. Flex dia bisa berisi 1, 2, 3. Terus kemudian kita mengenal apa itu flex direction, di mana kita bisa mengatur anak-anak yang kita buat itu dia ke bawah atau ke kanan. Di mana ke bawah itu dia defaultnya adalah kolom. Dan kalau kita ingin membuat ke kanan, kita bisa membuat flex direction-nya row. Nah, kemudian setelah flex direction, kita mempelajari apa itu justify content. Justify content itu kita bisa mengatur posisinya si anak-anak itu berdasarkan flex direction-nya. Jika dia row, dia mengatur posisi di sumbu X-nya. Nah, kebalikan dengan justify content, ada namanya align item, dia itu kebalikan dari justify content sumbunya. Jika flex direction row, justify content dia mengatur sumbu X-nya, jika align item dia mengatur di sumbu Y-nya. Kemudian tadi kita juga belajar tentang align self, di mana align self itu dia akan mengatur dirinya sendiri di child-nya. Bedanya seperti itu. Jika tadi flex direction, justify content, flex wrap itu berada di parent-nya, sedangkan align self itu akan kita taruh style-nya di si child-nya, karena kita ingin mengatur custom si anak itu seperti apa, sedangkan yang lain di parents-nya. Oke, yang terakhir tadi kita belajar tentang flex wrap, di mana kita bisa mem-wrap si child-child tadi berdasarkan ukuran dari size si handphone itu. Jika dia dibuat landscape, dia akan semakin banyak yang bisa ditampung, dan jika dia portrait, maka dia akan lebih sedikit. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, cukup mudah bukan? Bagaimana kita mempelajari tentang Flexbox? Jika teman-teman masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan jangan lupa yang pasti like, share, dan subscribe agar saya bisa membahas React Native lebih dalam lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini dan bye!